Kemudian di sana ada sosok-sosok anak muda yang saya lihat di sana ada Reza Arab, ada Willy Salim gitu. Jadi ini juga cukup potensial untuk bisa merekrut milenial dan Z. Kalau kita lihat besarnya Partai Gerindra misalnya dari 2009 kemudian ke 2014 dan 2019 dari ranking 8 naik ke ranking 3 menjadi ranking 2. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kotel efek atau efek ekor jas dari Pak Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai capres sangat cukup luar biasa mempengaruhi. Apakah nanti Gibran hadirnya ini akan menggerus PDIP? Jika itu terjadi, maka potensi agak cukup baik posisinya untuk Partai Gerindra. Survei saya memang 3 besar nanti itu antara PDIP, Gerindra PDIP, dan Golkar sampai detik ini. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh telah hadir bersama kami pengamat politik dari Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim. Bang Abdul, terima kasih telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Terkait dengan ini TKN sudah mengumumkan susunan pengurus dari struktural pemenangan nasional. Ini kan bisa dikatakan koalisi gemuk. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat komposisi dari TKN yang baru saja diumumkan untuk tim kampanye nasional Prabowo Gibran, kita lihat strukturnya memang cukup gemuk dan saya melihat komposisinya itu mencoba merangkul dari berbagai elemen untuk satukan dalam rangka memenangkan Prabowo dan Gibran. Nah, kalau melihat dari struktur sosok-sosok yang terkumpul di dalam TKN Pak Prabowo ini, di situ seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Rosan, merupakan gabungan dari ada purnawirawan TNI, ada purnawirawan Polri. Kemudian saya lihat juga strukturnya ada yang banyak dipertanyakan saat ini, yang mewakili dari Ormas Nahdlatul Ulama. Seperti kita bahas kemarin bahwa Ormas Nahdlatul Ulama ini memang memiliki ceruk pemilih yang paling besar di antara ormas-ormas Islam. Nah, pertanyaannya, struktur gemuk ini apakah nanti mampu dikonsolidasi secara baik oleh ketua tim? Apakah tidak? Jika iya, dengan kapasitas Pak Rosan yang memiliki cukup banyak pengalaman di dunia entrepreneur, kemudian beliau juga pernah berlibat di di Kementerian BUMN, kemudian juga Pak Rosan ini juga pernah menjadi duta besar Amerika Serikat begitu, dengan kemampuan dan sosok background Pak Rosan dibantu dengan Profesor Sufmi Dasko Ahmad yang menjadi motor koordinator strategis yang kita tahu secara jejaring Prof Dasko ini memiliki kaki-kaki yang cukup luas, taktis dalam bekerja, presisi dalam memutuskan sesuatu. Sepertinya jika kemudian dikomandani oleh Pak Rosan dan Prof Sufmi Dasko, jika struktur gemuk yang diisi oleh berbagai macam elemen yang cukup potensial ini bisa ini tim yang betul-betul cukup menjadi luar biasa nanti untuk menghadapi pemilu 2024 baik pileg maupun pilpres. Baik, Bang Abdul, kalau misalnya terkait dengan konsolidasi tadi sempat disinggung ini, apakah efektif untuk memenangkan pasangan dari Prabowo Gibran ini sendiri? Garis bawahnya kembali lagi, apakah Pak Rosan dan Prof Sufmi Dasko ini nanti akan bisa mengkonsolidasikan? Karena kalau kita lihat komposisi dari tim pemenangan yang sudah diumumkan, timnya Mas Ganjar Mahfud gitu kan, itu juga dikomandani oleh latar belakang yang mirip, entrepreneur, Pak Arsyad Rashid gitu. Nah, yang kita tunggu sekarang adalah siapa nanti yang akan menjadi kapten dari timnasnya Amin. Apakah juga akan mengambil latar belakang pengusaha atau entrepreneur? Karena pendekatan entrepreneur tentu manajemen risikonya jauh lebih mengemuka dibandingkan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, kalau kita lihat komposisi ini tentu adu strategi manajemen risiko di antara timnya Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, tentu ini akan menjadi situasi yang cukup menarik nanti dalam mengarungi kontestasi di pemilu 2024. Oke, baik. Bang, kalau misalnya melihat dari sosok yang berada di balik dari TKN ini sendiri, apakah ini orang-orang yang mumpuni seperti itu? Ya, kalau kita lihat komposisinya lengkap.
macan panggung di sana ada Nusron Wahid, Mas Nusron Wahid. Kemudian ada Mas Fahri Hamzah yang kita kenal kalau berdebat dengan tokoh-tokoh yang sudah biasa kita lihat di televisi, cukup mumpuni dalam retorika. Kemudian di sana ada sosok-sosok anak muda yang saya lihat di sana ada Reza Arab, ada Will Salim gitu. Jadi ini juga cukup potensial untuk bisa merekrut milenial dan Z. Kemudian di sana juga ada akademikus yang nanti tentu akan cukup membantu dalam proses bagaimana mengambil kebijakan terhadap persoalan-persoalan secara akademik. Di sana juga ada purnawirawan TNI dan Polri. Dan juga di sana banyak sekali nama-nama tokoh besar yang berlatar belakang entrepreneur. Ada Pak Brujal Bakri di sana, kemudian ada Pak Teo El Sambuaga, ada nama-nama besar yang lainnya. Dan yang cukup menarik, yang selama ini kita perdebatkan, nama Ridwan Kamil juga ada di sana. Kita tahu bahwa Jawa Barat memang menjadi kandangnya Pak Prabowo, tapi kemudian dalam dinamika setelah pemilikan wakil presiden ini agak cukup dinamis, Mas Em, gitu. Oke, baik Bang, kalau misalnya ini melihat dari TKN-nya sih solid, tapi apakah di dapil sendiri ini akan ada gesekan di antara caleg sendiri? Kalau Anda melihatnya? Apakah kemudian ini nanti akan punya irisan dengan kontestasi pileg? Sebetulnya ini kan dua kontestasi yang berbeda ya. Pilpres dan pileg itu dua ranah yang berbeda dan mereka memiliki algoritmanya masing-masing. Nah, akan tetapi pileg itu akan sangat terbantu jika parpol yang kemudian berkontestasi dalam pileg itu punya representasi di capres atau cawapres. Kalau kita lihat besarnya Partai Gerindra misalnya dari 2009 kemudian ke 2014 dan 2019 dari ranking 8 naik ke ranking 3 menjadi ranking 2, tidak bisa kita pungkiri bahwa kotel efek atau efek ekor jas dari Pak Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai capres sangat cukup luar biasa mempengaruhi. Itu kenapa kemudian dalam survei saya terakhir posisi Partai Gerindra saat ini meskipun fluktuatif dua besar punya potensi untuk menjadi yang pertama. Kenapa? Di 2024 nanti Pak Prabowo tetap akan menjadi calon presiden dan selama Pak Prabowo menjadi calon presiden itu terus mengerek dan Partai Gerindra menerima limpahan dari efek elektoralnya Pak Prabowo. Nah, bagaimana dengan tim-tim yang lain? Apakah ini nanti bergeser? Pasti. Dan saya lihat dari beberapa dapil, 80 dapil yang kemarin bertambah itu menjadi 84 dapil, ini di antara dapil-dapil yang ada sebelum pengumuman Wapres itu antara PDIP dan Gerindra terus bersaing gitu. Nah, proyeksi saya nanti dua besar jika kemudian dipilihnya Gibran sebagai wakil presiden Pak Prabowo, apakah itu nanti bisa mengambil ceruknya PDIP? Ini tentu menjadi potensi baik bagi Gerindra. Gitu. Bang, kalau misalnya berbicara soal koalisi ini sendiri dari pasangan Prabowo Gibran, apakah ini bisa meningkatkan suara dari caleg-caleg itu sendiri? Kalau Prabowo Gibran untuk caleg misalnya kita harus membahasnya case per case antar parpol per parpol. Kalau kita bicara Gerindra misalnya, saya melihat potensi Gerindra dalam pemilu 2024 cukup potensial. Karena Pak Prabowo tetap akan menjadi salah satu calon presiden di antara 3 yang sekarang sudah mendaftar di KPU. Dan saya yakin melihat komposisi ini, di sisi yang lain, PDIP yang sekarang sudah mulai agak cukup gelisah dalam tanda kutip, tentu akan memberikan strategi kontranya gitu. Tapi dengan hadirnya Gibran, sepertinya agak cukup membuat suara PDIP nanti sedikit ceruknya akan terambil oleh partai lain. Apalagi sekarang ada PSI. PSI ini irisan pemilihnya itu mirip-mirip sekarang dengan PDIP gitu. Nah, dengan hadirnya Kaisang yang menjadi putra dari Pak Jokowi, padahal dulu mereka adalah, kalau Pak Jokowi kita lihat mulai dari wali kota Solo, mulai dari kemudian gubernur dan sampai presiden adalah merah gitu, yang sekarang banyak dibahas oleh PDIP untuk mengingatkan kembali kenapa kemudian kalau bahasanya PDIP berpindah arah gitu. Nah, apakah nanti Gibran hadirnya ini akan menggerus PDIP? Jika itu terjadi, maka potensi agak cukup baik posisinya untuk Partai Gerindra. Bang, kalau misalnya melihat dari 3 pasangan nih kan, tapi kalau misalnya melihat animo masyarakat untuk pasangan Prabowo Gibran seperti apa? Nah, ini yang agak cukup unik nih. Pasca diumumkan Gibran menjadi wakil Pak Prabowo, ini pro kontra cukup luar biasa. Di daerah Jawa Barat itu
banyak kegelisahan yang ada di pemilih untuk agak kecewa dengan pemilihan Gibran. Di Jawa Timur tidak terlalu berpengaruh, tapi di Jawa Tengah ini langsung bisa membelah menjadi dua gitu. Oke. Yang awalnya cukup bulat karena di sana kandang PDIP dan calon presiden juga dari PDIP Mas Ganjar, waktu itu agak cukup bulat gitu. Nah, dipilihnya Gibran ini memang agak kontroversial. Di Jawa Barat banyak yang agak merasa kecewa, kemudian di Jawa Timur itu tidak mungkin sekitar 30-40%, tapi di Jawa Tengah itu bisa langsung dibelah. Nah, kondisi ini kemudian di antara 3 capres ini eleksinya masih cukup berimbang dan Pak Prabowo masih di atas. Tapi survei terakhir saya masih menempatkan jika saat ini potensinya masih akan berpotensi 2 putaran, tapi jika 2 putaran Pak Prabowo masih unggul. Meskipun saat ini angkanya sudah mulai mepet. Oke. Jadi kemungkinan bisa 1 putaran? Agak cukup sulit. Agak cukup sulit. Oke. Bang, kalau misalnya terkait dengan tadi elektabilitas ataupun ini ceruk dari pemilih PDIP sendiri, apakah ini udah cukup signifikan untuk mengambil suara dari Jawa Tengah? Kalau memang kemarin kan kita kalkulasinya, kita lihat Anies Baswedan memilih Caimin yang menjadi representasi Nahdlatul Ulama. Iya. Kemudian Mas Ganjar juga coba mengambil ceruk dari NU dengan menggandeng Mahfud MD. Nah, pertanyaan besarnya kan Pak Prabowo itu. Iya. Nah, apakah Pak Prabowo nanti juga akan mengambil NU? Ternyata Pak Prabowo lebih memilih untuk ceruk NU itu diisi dalam TKN yang sekarang. Kita lihat misalnya ada Habib Lutfi masih ada menjadi representasi NU, kemudian ada Bu Mahfudoh, dia ini adalah sosok yang sangat dihormati di Tebuireng, Jombang gitu. Itu juga representasi NU, Nusron Wahid juga NU. Nah, ternyata Pak Prabowo untuk mencoba menggait pemilih NU yang kemarin kita coba apakah Bu Hovifah karena sekarang masih gubernur, nanti mungkin kalau seandainya yang kita perdebatkan ini Bu Hovifah sama siapa? Ridwan Kamil itu apakah bergabung? Ternyata Pak Ridwan Kamil sudah bergabung. Yeah. Nah, Bu Hovifah mungkin nanti kalau seandainya sudah nggak menjabat gubernur lagi, bisa juga menurut beberapa anggota TKN juga akan bergabung. Nah, kalau melihat komposisi, ternyata Pak Prabowo lebih memilih untuk mencoba bertanding di Jawa Tengah dengan menggandeng Mas Gibran. Nah, untuk ceruk NU yang paling banyak di 3 provinsi ini, ternyata mencoba diwadahi dalam TKN sendiri. Oke. Bang, terakhir apa yang perlu dilakukan oleh TKN agar Pilpres ini mulus di kursi DPR juga ini bisa mendapatkan kursi yang besar seperti itu? Nah, kalau dalam konteks TKN ini kan diisi oleh koalisi-koalisi parpol ya. Iya. Tentu saya bisa mengatakan saat ini yang paling memiliki probabilitas mendapatkan efek elektoral ada 2 partai nih. 1 Gerindra, 2 PSI kayaknya. PSI. Iya. Tapi untuk yang lain karena representasinya jelas gitu. Kalau PSI sekarang diketuai Kaisang, kemudian yang akan nyalon adalah Gibran. Yeah. Nah, untuk Gerindra yang nyalon adalah Pak Prabowo langsung sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Tentu dalam konteks pencapaian Pak Prabowo Gibran, meskipun ini diisi oleh banyak parpol, yang paling asumsi saya gitu, yang paling bisa menikmati efek elektoral tentu Partai Gerindra dan PSI sepertinya. Nah, ini nanti cuma hitung-hitungannya PSI nanti apakah ceruk pemilih siapa yang akan diambil, karena dalam pileg itu tentu teori balon akan terjadi. Jika suara salah satu parpol menggelembung, dalam saat bersamaan tentu suara parpol yang lain akan mengecil. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang ceruk-ceruk yang mencoba diambil dan bisa merangkul efek elektoral antara Pak Prabowo dan Gibran, ini saya melihatnya adanya di Partai Gerindra sama PSI sepertinya untuk yang di Koalisi Indonesia Maju ini. Bang, singkat saja terakhir, kalau misalnya melihat dari Gibran kan ini masuk ke Golkar, apakah Golkar tidak bisa? Nah, ini yang menjadi misteri sekarang. Mas Gibran sampai sekarang ngomongnya belum dibicarakan. Meskipun memang sudah sumir kita dengar, sudah agak lamat-lamat kita amati, dan secara gestur kan kita juga sudah melihat dari tokoh-tokoh Golkar bahwa sepertinya akan dikuningkan gitu. Tapi sampai detik ini belum definitif bahwa Mas Gibran ke Partai Golkar. Tapi seandainya Mas Gibran nanti ke Partai Golkar, tentu ini akan makin memapan Golkar, yang survei saya memang 3 besar nanti itu antara PDIP, Gerindra PDIP, dan Golkar sampai detik ini.